Shalom Bapak Ibu, Saudara yang saya kasihi. Senang sekali saya bisa menjumpai lagi Bapak Ibu Saudara di dalam konten saya ini. Dan saya bersyukur karena pada kesempatan pandemi ini saya bisa menjumpai Bapak Ibu Saudara di seluruh dunia. Semua jalan Tuhan memang tidak terselami Bapak Ibu Saudara. Namun di balik segala sesuatu yang kelihatannya buruk sekalipun, Tuhan bisa turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Nah, lewat kondisi hari-hari ini di mana pandemi tengah melanda seluruh dunia, di mana pelayanan-pelayanan yang offline sudah banyak yang belum bisa dilaksanakan. Namun dengan sarana ini saya bahkan justru bisa menjangkau lebih luas lagi. Ini adalah kesempatan atau jalan yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Tetapi sekali lagi Tuhan itu punya banyak macam cara dan Tuhan punya maksud di balik segala sesuatu. Nah, pada kesempatan konten kali ini saya ingin membahas mengenai hal yang seringkali kita dengar orang bilang gini, kenapa sih kita manusia diciptakan dengan satu mulut dan dua telinga? Dan banyak orang seringkali memberikan argumentasi bahwa itu artinya kita harus lebih banyak mendengar daripada berbicara. Kenapa pernyataan ini seringkali menjadi sesuatu yang viral begitu? Karena ada banyak orang tidak bisa dipungkiri mereka lebih banyak bicara. Bahkan ada salah satu slogan dari salah satu produk berkata, NATO, no action, talk only. Tidak ada yang dikerjakan, cuma ngomong doang gitu loh. Omdo, Bapak Ibu Saudara, omong doang. Nah, kita tahu bahwa ada banyak orang seringkali setuju dengan pendapat ini bahwa dalam kehidupan manusia mereka lebih banyak bicara. Nah, dari banyak bicara ini seringkali kita juga harus memilah apa yang dibicarakan. Apakah hal-hal yang negatif atau hal yang positif? Kalau yang dibicarakan tentang hal-hal positif, oh puji Tuhan, itu bisa membangun iman orang, menguatkan seseorang dan sebagainya. Tetapi bagaimana kalau itu dipakai untuk memperkatakan yang negatif? Gosip, hoax, dan sebagainya. Itu bahkan bisa menghancurkan. Bahkan kita dengar kata-kata yang lebih sadis lagi. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Dari mana fitnah itu keluar? Makanya seringkali kita melihat ada poster atau gambar apapun yang remain silent. Nah, itu menjadi pokok bahasan saya pada kesempatan ibadah online kali ini, Bapak Ibu Saudara. Remain silent, tinggal diam. Namun sebelumnya seperti biasa, saya mau ajak kita sama-sama berdoa terlebih dahulu, memohon pimpinan Tuhan. Mari kita satukan hati. Tuhan, pada kesempatan ini kami memohon maaf kepadamu. Karena setiap kali kami datang di hadapan-Mu, kami selalu sibuk dengan perkataan kami, permintaan kami, permohonan kami. Setiap kali kami datang di hadapan-Mu, kami sudah membawa daftar permintaan kami. Lalu dengan cepat kami katakan, kami sebutkan, kami bacakan semua daftar permintaan itu. Lalu dengan cepat pula kami akhiri doa kami. Tanpa kami mempertimbangkan perasaan-Mu Tuhan. Bahwa Engkau adalah Tuhan yang menanti-nantikan saat di mana kami mau memberikan hati kami, persekutuan kami kepadamu Tuhan. Waktu-waktu yang terbaik kami, di mana kami bisa
duduk diam, mendengar, menanti-nantikan apa yang menjadi isi hati-Mu dalam hidup kami. Namun sebaliknya kami cuma sibuk berkata-kata. Maafkan kami ya Tuhan. Saat ini kami mau belajar. Saat ini kami mau ditegur. Supaya kami boleh lebih berkenan memahami dan mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu atas hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Berbicaralah, ajar dan tegur kami. Roh Kudus, tuntun kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke, Bapak Ibu Saudara, tema saya pada ibadah online kali ini adalah remain silent. Tinggal diam. Dan saya harus mendasarinya dengan kebenaran firman Tuhan tentunya yang terambil dari kitab Roma 11. Ayat yang ke-33 sampai ayat yang ke-38. Bapak Ibu Saudara buka firman Tuhan, kita sama-sama membacanya. Roma 11 ayat yang ke-33 sampai ayat yang ke-36. Bapak Ibu Saudara, Ayat ke-33. Oh, betapa dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Tuhan. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan, atau siapakah yang pernah menjadi penasehatnya, atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga ia harus menggantikannya. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Nah, Bapak Ibu Saudara, minggu lalu saya ada membawakan tentang khotbah saya di dalam ibadah online ini, bahwa seringkali kita merasa lebih tahu dari Tuhan sehingga kita seringkali memberi nasihat. Waktu itu saya mengambil ilustrasi tentang Sarai dan Abram. Bagaimana Sarai berpikir bahwa mungkin Tuhan sudah lupa dengan janjinya, makanya dia mengambil ide adalah mengambil budaknya untuk dihampiri oleh Abram dan seterusnya. Dan akhirnya apa yang dia usulkan itu justru mendatangkan petaka bagi dia dan bagi banyak orang. Nah, kali ini sekali lagi tadi di dalam ayat yang ke-34 dikatakan, sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasehatnya? Nah, Bapak Ibu Saudara, saya mau ambil satu lagi ayat di dalam Roma 8 ayat ke-28 sampai 30. Roma 8 ayat ke-28 sampai yang ke-30 kita baca sekali lagi sama-sama. Kita tahu sekarang bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga yang dimuliakannya. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya mau mengulang sekali lagi salah satu ayat yang tadi kita baca di dalam Roma 11 ayat 33. Oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuannya. Sungguh tak terselami
jalannya. Bapak Ibu Saudara, kadang kita tidak habis mengerti kenapa harus terjadi wabah virus corona yang membuat penderitaan begitu banyak orang di seluruh dunia ini. Dan bukan hanya sampai penderitaan, tapi juga kematian jutaan orang. Kenapa Tuhan seakan membiarkan pandemi ini terjadi? Sudah lebih dari setahun, Bapak Ibu Saudara. Dan entah sampai kapan pandemi ini menguasai bumi ini. Apakah Tuhan sedang menghukum umat manusia di dunia ini yang selalu merasa sombong dan mampu? Sekalipun telah begitu banyak doa yang telah dipanjatkan, namun belum tahu sampai kapan wabah ini akan berakhir. Belum lagi kabar bahwa ada gelombang kedua dari virus corona ini yang telah bermutasi, yang membuat semua orang di dunia ini semakin dicekam oleh rasa takut dan khawatir. Rasa takut dan khawatir serta ketidakmengertian ini juga pernah dialami oleh Nabi Habakuk. Itu sebabnya dia berkata, "Berapa lama lagi Tuhan? Aku berteriak tetapi tidak kau dengar, tidak kau tolong." Demikian keluh kesah Nabi Habakuk ketika menghadapi masa kesesakannya. Bukankah demikian juga keluh kesah kita saat ini, Bapak Ibu Saudara, untuk bisa mengerti pikiran dan kehendaknya? Mungkinkah kita terlalu banyak bicara dan mencoba untuk mendikte Tuhan, daripada duduk diam, belajar mengerti pikirannya dan kehendaknya? Kita selalu sibuk bertanya kenapa, mengapa. Bapak Ibu Saudara, izinkan saya berkata, kalau mungkin Tuhan mau jawab kita, Tuhan jawab gini, apa hakmu tanya begitu sama aku? Bukankah hidupmu sudah kubeli dengan harga yang begitu mahal dan harganya sudah lunas kubayar? Bapak Ibu Saudara, kalau ada sesuatu barang ada di toko sebelum kita beli, maka tanggung jawab atas barang itu ada pada pemilik toko. Tapi pada waktu kita membelinya dan kita membayar lunas harganya, maka barang itu menjadi milik kita. Dan kitalah yang bertanggung jawab atas barang itu. Begitu juga dengan hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Harap diingat dengan baik. Hidup kita ini sudah dibeli dengan harga yang begitu mahal. Dan harganya sudah lunas dibayar. Jadi hidup kita ini punyanya Tuhan. Itu sebabnya Tuhan mau buat apa saja dengan hidup kita. Itu haknya Tuhan. Dan beruntungnya kita, Bapak Ibu Saudara, apapun yang Tuhan pikirkan, apapun yang Tuhan rancangkan, apapun yang Tuhan buat dengan hidup kita, semuanya demi kebaikan kita sendiri. Itu sebabnya pada kesempatan ini saya mau katakan, berhenti bertanya kenapa sih Tuhan, mengapa sih Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, izinkan saya bertanya lagi, mungkinkah Tuhan tengah merancangkan sesuatu yang baik
di balik wabah virus corona ini. Saya yakin semua kita setuju. Wabah virus corona ini membawa dampak yang buruk bagi semua orang di dunia ini. Banyak orang yang menutup usahanya, banyak orang yang kehilangan pekerjaannya, banyak orang yang semakin susah hidupnya, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Lalu mungkinkah di balik semua keadaan seperti ini Tuhan sedang merancangkan sesuatu yang baik? Kalau iya, mengapa harus lewat pandemi seperti ini? Kenapa Tuhan harus merancangkan sesuatu yang baik lewat pandemi seperti ini yang sangat membuat umat manusia tersiksa? Tidakkah ada cara lain yang lebih baik dari semuanya ini? Apakah Tuhan tega melihat seluruh dunia, seluruh umat manusia menderita? Apakah kita akan kecewa dan memberontak kepada Tuhan yang seakan remain silent, seakan tinggal diam? Percayakah kita bahwa semua yang terjadi ada di dalam kontrolnya Tuhan? Bapak Ibu Saudara, ingat baik, Dia pengatur alam semesta. Dia mengatur perputaran bumi, matahari, dan sebagainya. Dan Dia juga berkuasa atas virus corona ini. Jadi ingat baik Bapak Ibu Saudara, Ia dapat bekerja melalui kesalahan ini. Sesuatu yang kita anggap salah untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Kalau demikian, maka percayalah bahwa Dia berdaulat atas alam semesta ini. Ia yang memegang kendali atas sejarah kehidupan manusia. Dia yang menghidupi dan Dia yang meniadakan. Itu adalah haknya Dia. Dan satu hal yang kita perlu ingat baik-baik, Dia tahu apa yang sedang Dia buat. Karena pada saat ini kita melihat bahwa dunia dan umat manusia sesungguhnya tidak berdaya. Lewat pandemi kali ini seakan-akan ya Bapak Ibu Saudara, jadi ini merupakan satu pelajaran yang saya petik sendiri dari kejadian ini. Tuhan mau berbicara kepada setiap umat manusia. Jangan pernah merasa sombong. Jangan pernah merasa berkuasa. Jangan pernah merasa hebat. Jangan pernah merasa kuat. Sebab hanya dengan sesuatu yang tidak kasat mata, dunia bisa dilumpuhkan oleh Tuhan. Dunia dan umat manusia mampu dibuatnya tidak berdaya. Hanya dengan sesuatu yang tidak kasat mata. Lalu apa yang kita mau sombongkan? Apa yang kita mau banggakan dengan
kepintaran, kemampuan, dan sebagainya yang kita miliki. Itu sebabnya waktunya bagi kita untuk silent to listen. Diam dan dengar. Silent to listen. Dan membiarkannya bertindak sebagai Tuhan atas segalanya. Bagian kita adalah mengambil sikap doa dengan tekun. Senantiasa berpikir positif untuk menambah imun tubuh, untuk kita bisa menjadi lebih kuat. Sebab pikiran yang negatif, ketakutan, kekhawatiran, keputusasaan itu hanya akan menurunkan imun kita. Makanya firman Tuhan berkata apa? Bersukacitalah, sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Sebab hati yang gembira adalah obat. Artinya apa? Pada waktu kita berpikiran positif, kita menambah imun tubuh kita untuk menjadi lebih kuat. Terus bersandar dan bergantung kepada Tuhan sebagai sumber pengharapan kita satu-satunya. Mari, izinkan tangan Tuhan menggenggam tangan kita. Apapun yang terjadi dalam hidup kita saat ini, apapun yang sedang berlangsung di tengah-tengah dunia ini, biarlah Tuhan yang selalu memegang tangan kita. Dan biarlah tangan Tuhan memegang erat kehidupan kita. Dan biarlah anugerah dan kasih serta rencananya terjadi atas hidup kita. Tuhan yang akan memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Sebab janjinya bagi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Sebab itu percayalah, pemeliharaan dan perlindungan Tuhan sempurna atas hidup setiap kita. Ada sebuah pujian yang saya yakin semua kita sudah hafal betul. Dan saya rindu untuk bersama-sama kita mengangkat pujian ini di hadapan Tuhan sebagai ungkapan ketidakberdayaan kita, ungkapan kebutuhan kita akan Tuhan, dan kepercayaan kita kepada Tuhan. Mari sama-sama di hadapan Tuhan kita mau katakan, jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan
arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Mari sama-sama sekali lagi kita mau akui di hadapan Tuhan. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Oh, tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Pujian ini pertama kali saya rekam di tahun 2000. Sudah 21 tahun pujian ini mengubah jalan hidup banyak orang. Di tengah-tengah keadaan, di tengah-tengah badai, kita tetap bisa mengangkat tangan bersyukur dan memuji Tuhan. Sebab Bapak Ibu Saudara, yang menjadi masalah dalam hidup ini adalah bukan masalah sebesar apa yang tengah ada di tengah-tengah kita. Yang menjadi masalah dalam hidup ini bukan seberapa dahsyat badai yang tengah menerpa hidup kita hari ini. Namun yang menjadi masalah dalam hidup kita adalah ada di tangan siapa hidup kita. Ketika kita meletakkan hidup kita sepenuhnya di dalam tangan Tuhan, apa saja boleh terjadi. Namun di tengah-tengah keadaan apapun, asal bersama dengan Tuhan, kita tetap mampu mengalami rasa aman dan sejahtera dan keindahan hidup bersama dengan Tuhan. Itu sebabnya mari sekali lagi kita mau angkat pujian ini bersama-sama. Jalan-Mu tak terselami, ini pengakuan kami oleh setiap hati kami. Ini kepercayaan kami Tuhan. Namun satu hal ku percaya,
ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, kehadiran-Mu mengubah hidup kami, memberikan rasa aman dalam hidup kami. Hina boye selamanya hanya bersama-Mu kami tenang. Mari Bapak Ibu Saudara, pada saat ini mari kita mau serahkan semua ketidakmengertian kita, pertanyaan-pertanyaan yang mungkin ada dalam hati dan pikiran kita yang mungkin belum terjawab sampai saat ini. Even di saat Tuhan seakan remain silent, biarlah kita boleh silent to listen. Sebab pasti ada sesuatu yang Tuhan ingin nyatakan bagi setiap kita. Pasti ada sesuatu yang Tuhan ingin kita boleh memahami kehendak dan rencananya atas hidup kita. Kita hanya perlu meneduhkan hati dan pikiran kita. Jangan biarkan kita panik dalam hidup ini. Jangan biarkan kita tenggelam dalam ketidakpastian. Jangan biarkan kita tenggelam dalam ketakutan dan kekhawatiran. Tapi biarkan Dia bekerja sesuai dengan caranya. Biarkan Dia menyelesaikan semuanya, mendatangkan kebaikan dan menjadi indah bagi setiap kita. Haleluya. Tuhan pencipta segalanya. Di saat kami merasa kami perlu tahu apa yang sedang Kau perbuat,
Sadarkan kami ya Tuhan, siapakah kami ini, sehingga Engkau harus menjelaskan segalanya kepada kami. Di saat kami merasa bahwa kami perlu penjelasan apa yang sedang Kau lakukan, sadarkan kami ya Tuhan, siapakah kami ini, sehingga Engkau harus bertanggung jawab kepada setiap kami atas apa yang sedang Engkau perbuat. Kami ini debu, hanya karena buatan dan karya tangan-Mu lah kami ada. Ampuni kami ya Tuhan, kalau selama ini kami banyak menuntut, kami banyak bertanya, kami banyak memprotes atas apa yang sedang Kau perbuat bagi hidup kami, bahkan bagi dunia ini. Ingatkan kami ya Tuhan, bahwa Engkau mengasihi, Engkau peduli akan kami dan dunia ini, bahkan lebih dari diri kami sendiri. Karena demikian besar kasih-Mu kepada kami dan dunia ini, sehingga Engkau turun ke dunia mencari dan menyelamatkan kami dan seluruh umat manusia di bumi ini. Itu sebabnya, kalau bukan karena kebebalan kami, tidak akan mungkin Engkau menghukum dunia ini dengan malapetaka ataupun sakit penyakit. Itu sebabnya ampuni setiap kami yang seringkali mengecewakan dan menyakiti hati-Mu ya Tuhan. Biarlah kami dan seluruh umat manusia di bumi ini segera bertobat dan berbalik dari jalan kami yang jahat, sehingga kami dapat secepatnya terbebas dari segala wabah dan pandemi yang ada. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersama-sama, kami sepakat memintanya. Terima kasih Tuhan. Dan sebelum kami mengakhiri ibadah online ini, biarlah Engkau mencurahkan berkat yang khusus bagi kami. Sebab berkat itu datangnya hanya daripada Tuhan pencipta langit bumi ini, Bapa Surgawi, yang senantiasa mencurahkan berkat yang terbaik dalam hidup setiap kita, dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Terimalah berkat yang terbaik daripada Tuhan dengan ucapan syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari semua kita yang diberkati Tuhan sama-sama kita katakan amin.